Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel teman sekelas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pelaporan hasil pengukuran ya. Oke, pelaporan hasil pengukuran. Nah, di materi sebelumnya kamu kan sudah belajar bahwasanya dalam setiap pengukuran itu akan selalu timbul yang namanya kesalahan, baik dari kesalahan alat maupun kesalahan yang ditimbulkan oleh dari lingkungan dan dari peneliti atau pengamat itu sendiri. Jadi dalam setiap pengukuran itu tidak akan pernah mendapatkan hasil sesuai dengan nilai sebenarnya. Yang ada adalah bagaimana hasil pengukuran tersebut bisa mendekati dengan nilai sebenarnya. Bagaimana caranya? Yakni dengan menggunakan alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian yang bagus, dari akurasi dan presisi yang bagus ya. Nah, kamu kan udah tahu kalau misalnya kita mengukur panjang itu ada beberapa alat. Yang pertama yang paling umum yang ada mistar. Nah, kalau kita yang menggunakan 30 cm ya, misalnya mistar 30 cm itu kan dia paling bisa mengukur dengan ketelitian 1 mm. Kemudian ada jangka sorong, disingkat JS. Dia bisa mengukur sampai ketelitian 0,1 mm. Nah, jangka sorong dengan mistar itu tentu lebih teliti pengukuran jangka sorong. Kemudian ada mikrometer sekrup atau disingkat MS. Nah, ini lebih baik lagi nih, dia bisa mengukur sampai ketelitian 0,01 mm. Nah, semakin kecil maka nilai ketelitiannya akan semakin baik. Laporan hasil pengukuran atau pengamatan pengamatan pengukuran itu biasanya dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya pengukuran tunggal dan juga yang namanya pengukuran berulang. Oke, kalau pengukuran tunggal biasanya dia hanya mengukur atau mengambil data satu kali. Kalau pengukuran berulang bisa sampai 5 kali, 10 kali, atau bahkan sampai 100 kali ya. Makin banyak pengukuran maka hasilnya akan semakin bagus pula. Nah, bagaimanakah cara pelaporan hasil pengukuran? Nah, itu dikenal dengan seperti ini. Jadi hasil sama dengan X plus minus delta X. Oke. Kalau misalkan kamu mengukur pakai mistar atau penggaris ya, terus di sini ada skala-skalanya. Nah, kayak misalnya gini ya. Nah, terus apa ya? Benda yang kamu mau ukur itu misalnya kayak gini. Misalnya ini berapa ya? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, kalau kita melihat secara kasat mata, dia akan berada di angka skala 9. Nah, itu kan berdasarkan hasil pengukuran. Tetapi, nilai sebenarnya itu berada dalam range atau jangkauan seperti ini nih. Nah, oke. Oh, sebentar. Dia berada kalau kita bagi dua ya, seperti ini. Perhatikan, dia eh, delta X yang bagian kanan dari tengah ke kanan ini disebut sebagai delta X, dan dari bagian tengah ini ke kiri disebut juga sama sebagai delta X. Nah, jadi dalam setiap pengukuran tunggal ya, hasil yang didapat kalau misalnya kan ini dia berada di secara alat ukur dia berada di skala 9. Tetapi kalau nilai sebenarnya dia berada di jangkauan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini misalnya milimeter ya, ini kan 8, 9, 10 dalam satuan milimeter misalnya. Nah, 8, 9, 10 milimeter. 8 ke 9 itu kan satu skala ya. Nah, itu berarti ke kanan itu setengah dari satu skala, yakni kalau misalnya setengah 1 milimeter ya, setengahnya kan kita bagi dua, setengah milimeter jadinya 0,5 milimeter. Nilai sebenarnya dari pengukuran ini adalah 9 ke kiri berarti dikurang kan, 9 dikurang 0,5 milimeter jadinya 8,5 sampai 9 ditambah setengahnya lagi 9,5 nah milimeter. Inilah nilai sebenarnya dalam
pengukuran 8,5 ke 9,5 kan itu skalanya 1 mm ya. Nah, makanya di sini digunakan format seperti ini nih, hasil sama dengan X plus minus delta X untuk menyederhanakan tulisannya. Jadi kalau kita tulis dalam formatnya, hasil sama dengan X plus minus delta X ya. Nah, X-nya kan 9. Delta X di sini, oke, delta X itu sebenarnya adalah setengah dari nilai skala terkecil. NST itu adalah nilai skala terkecil ya. Oke, jadi di sini plus minus nilai skala terkecilnya kan tadi kita udah tahu 1 mm dibagi 2 0,5. Oke, 9 plus minus 0,5 mm. Sama kan dengan yang nilainya ini, 9 ditambah 0,5 9,5. 9 dikurang 0,5 8,5. Oke, itu tuh caranya melaporkan hasil pengukuran dalam pengukuran secara tunggal ya. Kalau pengukuran secara berulang, kita akan menggunakan format yang berbeda.